Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi saya ucapkan buat kita semua. Pagi hari ini kita ucap syukur dengan Tuhan. Kalau kita masih ada sampai saat ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Kita boleh dalam keadaan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, semua karena kasih anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Waktu yang sejenak, mari kita siapkan hati kita. Kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Melalui ucapan syukur kita, melalui penyembahan kita, dan melalui pujian kita. Sebagai rasa ungkapan syukur kita sama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Mari pejamkan mata, tundukkan kepala. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami ucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semata-mata hanya karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih buat setiap penyertaan Tuhan. Terima kasih buat setiap perlindungan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mau datang kepada Tuhan, membawa ucapan syukur kami, membawa penyembahan setiap dari hati kami, sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Engkau terlalu baik dalam hidup kami ya Bapa. Layakan setiap kami Tuhan. Ampuni buat setiap pelanggaran dosa kami, agar setiap penyembahan yang keluar dari mulut dan hati kami boleh menjadi dupa yang harum. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberi yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Ucap syukur buat apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur.
selamanya. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Ini ungkapan syukur kami Tuhan. Selama kami hidup, selama kami mau bernafas, kami tetap memuji Tuhan. Selama kami hidup, selama kami bernafas, kami tetap menyembah Tuhan. Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sementara kami mau bersuka cita di dalam Tuhan, bebaskan setiap roh kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap bersuka cita katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Sebelum kita memuji Tuhan, kita boleh kasih salam, tapi bentuknya begini Bapak Ibu. Depan, kiri, depan, kanan, belakang. Haleluya. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Dengan hati bersyukur, mari kita masuk ke dalam hadirat. Dengan hati bersyukur, masuk di hadirat, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, yes. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorak bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya. Hari lagi Bapak Ibu, dengan penuh sukacita, sama-sama kita katakan, dengan hati bersyukur, masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Mari kita angkat tangan. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorak bagi kebaikan-Mu. Katakan Kau baik, Kau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya. Buat yang wanita saja nyanyikan pujian ini. Buat yang wanita, katakan. Sama-sama kita katakan Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Cuma saja Engkau baik. Boleh angkat jempolnya Bapak Ibu, nyatakan kebaikan Tuhan. Sama-sama lagi kita katakan Kau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya. Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Amin. Boleh silakan kembali untuk Bapak Ibu saudara sekalian.
kebaikan Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita mau tetap katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Mari kita tenangkan hati kita sejenak. Kita akan menerima benih firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau belajar tetap berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Maka dari itu Tuhan, sertai setiap perjalanan hidup kami. Pimpin setiap langkah kami dengan roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Immanuel dalam hidup kami. Terima kasih. Yesus. Sebagai doa kita pagi hari ini. Sertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Mampu berjalan sendiri tanpa Engkau ya Tuhan. Pimpin langkah setiap hidup kami. Dengan kasih karunia.
pimpin langkah hidup kami setiap hari Tuhan. Berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sehingga Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Sertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Setiap waktu berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, berjalanlah denganku. Yes Tuhan, kalau Engkau tidak pimpin kami, jangan kami berjalan keluar tanpa Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan, kami butuh pimpinan Engkau di dalam hidup kami, di dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, di dalam kehidupan kami hari demi hari. Engkau pimpin, Engkau jaga, lindungi kami. Terlebih lagi Tuhan, kami ucap syukur untuk semua kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami ada dengan apa yang ada hari ini. Kami bersyukur. Karena Engkau lindungi kami, Engkau jagai kami, Engkau berkatin kami. Kami bisa memuji Engkau, kami bisa menyembah Engkau, dan kami juga Tuhan bisa memuji memuliakan Engkau sepanjang hidup kami bersama keluarga kami dan keturunan kami selanjutnya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari yang cerah. Engkau telah percayakan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, urapi oleh kuat kuasa-Mu. Urapin Roh Kudus, ajar hamba-Mu, bimbing hamba-Mu berkata-kata yang benar. Apa yang kami keluarkan dari lidah mulut hamba-Mu ini Tuhan adalah kebenaran dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami sebagai hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan anak-anak-Mu yang mendengarnya juga Tuhan, beri hikmat sehingga apa yang kami sampaikan adalah membuat rema buat kehidupan kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan terima kasih dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema penguasaan diri. Penguasaan diri. Sebagai manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi dalam jiwa manusia ada 3 hal yang harus bisa dikuasai. Sekali lagi saya katakan, sebagai manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi dalam jiwa manusia ada 3 hal yang harus bisa dikuasai, yaitu pikiran. Pikiran kita, keinginan kita, perbuatan kita. Itu asalnya dari jiwa kita. Yang paling susah dari dirinya manusia adalah menguasai dirinya. Itu paling susah. Karena jika manusia tidak bisa menguasai dirinya, manusia itu akan seperti kuda liar tanpa kendali. Yang paling utama yang dapat mengendalikan diri kita dimulai dari roh kita. Dengan roh kita berhubungan dengan roh Tuhan, sehingga roh kita ada penundukan diri dengan Tuhan. Waktu kita punya roh kita dengan roh Tuhan, roh kita ada penundukan diri, disitulah kita mulai bisa menguasai diri kita. Lalu terjadilah di jiwa kita mendapatkan damai sejahtera. Waktu roh kita dikuasai oleh Tuhan, jiwa kita mendapatkan damai sejahtera yang luar biasa dari Tuhan. Disitulah dimulai penguasaan diri kita terjadi. Tanpa roh Tuhan menguasai jiwa kita, kita tidak bisa menguasai diri kita. Tujuan agar diri kita bisa menguasai diri kita supaya kita menjadi tidak serupa dengan dunia ini. Tujuan agar diri kita bisa menguasai diri kita supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini.
Karena dengan menguasai diri kita, kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, karena setiap kita sudah bisa mengendalikan diri kita masing-masing. Kita sudah bisa mengendalikan diri kita masing-masing, dan kita bisa menguasai diri kita masing-masing. Karena itu firman Tuhan, mari kita lihat di Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2 mengatakan demikian. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan menuntut kita, Tuhan mengharap pada kita. Dikatakan kita harus membarui budi verti kita, sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan mengharapkan itu dari diri kita. Karena itu manusia harus punya Yesus. Karena kalau manusia tidak punya Yesus, hidup di dalam dosa dan dosa, manusia itu dikatakan lebih rendah daripada babi. Kita sebagai anak Tuhan yang hidupnya tidak berkenan pada Tuhan, lari daripada Tuhan, meninggalkan Tuhan, hidup di dalam dosa, dikatakan lebih rendah dari babi. Apa percaya benar manusia bisa lebih rendah dari babi? Nah, kita lihat, mari kita Lukas 15 ayat 5 dan 6. Ia pergi dan bekerja pada seorang majikannya di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu dia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Inilah anak yang hilang dari kerajaan Allah, hilang dalam naungan Bapa di sorga, hilang daripada kehidupan yang berkenan pada Tuhan. Dosa dan dosa anak ini. Lalu apa dirinya terjadi? Ternyata dia lebih rendah daripada babi. Babi dikasih makan. Babi mau makan dikasih makan. Tetapi dia mau makan tidak dikasih. Kenapa? Karena anak yang hilang. Mati secara rohani. Rohaninya mati. Hilang dari kehadapan hidupnya dari Tuhan. Makanya kita sebagai anak Tuhan, kalau kita sudah dalam Tuhan, jangan meninggalkan Tuhan. Apalagi hidup di dalam dosa dan dosa, kita lebih rendah daripada babi. Babi aja dikasih makan, kita nggak dikasih makan. Karena itu puji Tuhan, anak itu sadar dan bertobat sehingga dia bisa kembali ke rumah Bapa. Jadi kembali lagi, dalam penguasaan diri kita ada 3 poin. Pertama, kita harus dapat disiplinkan diri. Kita harus dapat menyilipinkan diri atau disiplinkan diri kita. Disiplin. Mari kita lihat di 1 Korintus 9 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bawahnya satu orang saja mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu membolehnya. Ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memberi suatu mahkota yang panah. Dalam pertandingan manusia mencari mahkota yang panah. Tetapi kita harus memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebagai anak Tuhan kita bukan mencari yang panah, tapi mahkota yang abadi. Berarti sebagai orang Kristen diri kita harus dapat menguasai dirinya dalam segala hal. Penguasai diri. Apa yang kita harus kuasai dalam sebagai orang Kristen? Pertama adalah kuasailah mulut kita. Dari apa? Dari makanan yang membuat diri kita menjadi penyakit. Kalau kita makan apa yang tidak baik, yang saran dokter tidak baik, kita akan menjadi penyakit dalam diri kita. Maka kita harus kuasai mulut kita. Yang kedua, mulut kita dijaga dari apa? Kata-kata yang tidak baik, yang melukai hati saudara-saudara kita maupun teman kita. Kita harus kuasai mulut kita dari makanan, kata-kata kita yang menyakitkan hati orang, teman, saudara, dan rekan-rekan semua.
Yang kedua ada kuasailah hati kita. Yang tadi mulut kita, sekarang hati kita. Apa yang harus kita jaga? Dijaga dari hati kita, dijaga dari kepahitan atau sakit hati. Orang yang sakit hati, yang kepahitan sama seumur hidupnya itu membawa beban. Kemanapun dia jalan, bebannya ada dalam dirinya. Karena sakit hati, kepahitan. Yang kedua, hati kita dijaga dari iri hati. Seringkali orang yang susah itu menghiri hati, melihat tetangga, saudara, teman lebih hebat daripada dirinya, iri hati. Sehingga dirinya tercemar dan menjadi jahat. Diri kita menjadi tercemar dan menjadi jahat. Kenapa? Kita harus jaga hati kita dari iri hati. Harus dijaga dari kepahitan. Kepahitan sama gereja, kepahitan sama pendeta, kepahitan sama famili, saudara, kepahitan. Itu orang yang kepahitan itu adalah itu menyumbang 70% daripada penyakit kanker. Ayat 26 tadi, coba ayat 26-nya dikatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Karena itu kita harus disiplin diri, kita harus bisa bukan sembarangan pukul kiri, pukul kanan, laku ini, laku ono, semuanya akhirnya sia-sia. Karena dikatakan sebab aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju sembarangan. Jadi sekali berlari dia menang. Jadi petinju menang, bukannya the winner, bukannya the loser, yang kalah, bukan yang kalah tapi yang menang. Karena itu sangat diperlukan disiplin diri kita sehingga apa yang kita harapkan tercapai dengan baik dan tidak sia-sia dan membuang waktu di hidup kita. Kalau kita tidak disiplin, semuanya sia-sia. Kita harus kita jadi karyawan dari pengusaha, harus kerja keras, kerja disiplin, kerja tekun, kerja fokus, kerja giat. Itu 5 hal. Ditambah lagi 2 hal kalau kita mau bahagia, adalah kerja dengan sesuai firman Tuhan. Yang ke-6, yang ke-7, kita harus dengan iman, bekerja dengan iman. Itu kita sukses jadi manusia. Kerja tekun, kerja fokus, kerja rajin, kerja keras, kerja lakukan yang semua yang hal yang baik. Kita juga harus hidup dengan mempunyai tujuan. Karena itu hiduplah berfokus pada tujuan yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, yang benar, yang suci, yang kudus, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui diri kita. Kita harus hidup punya tujuan. Karena itu hiduplah berfokus pada tujuan yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana untuk bisa menyenangkan hati Tuhan? Kita harus berfokus pada firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Coba lihat ayat 27-nya. Ayat 27 mengatakan, tetapi aku berlatih tubuhku dan menguasainya di seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Banyak hamba Tuhan, anak Tuhan, dia melatih tubuhnya dan menguasai seluruhnya supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain. Dia tidak menguasai dirinya, tidak menguasai hatinya, pikirannya, jiwanya. Dan akhirnya apa? Kerja capek-capek melayani Tuhan ditolak. Terutama oleh Tuhan ditolak. Ditolak juga oleh jemaat. Ditolak juga oleh masyarakat. Karena dia tidak bisa menguasai dirinya, tidak sesuai firman Tuhan. Kita harus bisa menguasainya tubuh kita dan juga seluruh karakter di diri kita, sehingga kita memuliakan Tuhan yang kita sembah. Karakter kita harus kita kuasai, tubuh kita harus kuasai. Sepintar-pintarnya diri kita dapat berkhotbah, serajin-rajinnya kita melayani Tuhan. Tetapi jika karakter di diri kita buruk, sekali lagi saya katakan, sepintar-pintarnya diri kita berkhotbah, serajin-rajinnya kita melayani Tuhan, tetapi jika karakter di diri kita buruk, diri kita pasti ditolak Tuhan dan juga tidak disenangin oleh orang banyak.
Yang kedua, bagaimana kita bisa menguasai diri kita? Kedua, kita harus fokus dalam menguasai diri. Fokus dalam menguasai diri. Penguasaan diri harus ada dalam diri kita. Karena itu sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Sebab jika kita tidak bisa menguasai diri kita, kita tidak akan punya buah roh. Buah roh yaitu satu buah dengan 9 rasa. Satu buah dengan 9 rasa. Karena itu betapa pentingnya penguasai diri. Coba Galatia 5 ayat 22-23. Galatia 5 ayat 22-23 tidak umum lagi. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasai diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Di dalam buah roh ini satu buah roh dengan 9 rasa, bukan 9 buah roh. Buah roh hanya satu, tapi rasa daripada buah roh itu adalah 9. Aktivitasnya ada 9. Kasih, sukacita, damai sejahtera ini, kalau kasih, sukacita, damai sejahtera ini adalah karakter Yesus. Kasih, sukacita, damai sejahtera adalah karakter Yesus yang harus kita praktikkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan juga kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasai diri. Ini kita harus lakukan di sepanjang hidup kita sebagai manusia Allah. Tadi dikatakan kasih, sukacita, damai sejahtera itu Tuhan punya karakter, Yesus punya karakter. Tetapi yang lainnya adalah kesabaran, kemurahan, itu diajar untuk kita. Kita harus bisa kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu harus kita lakukan di sepanjang hidup kita sebagai manusia Allah. Tanpa penguasaan diri, pasti diri kita tidak punya kasih. Siapapun kita adanya, Pak Daniel anggapnya dia sebagai penggembala, sebagai pendeta di gereja ini, tanpa penguasaan diri tidak punya ada namanya kasih. Tidak punya sukacita, tidak punya damai, tidak punya kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Jadi betapa pentingnya penguasai diri buat diri kita sebagai seorang manusia. Walaupun dari kata penguasai diri ditaruh di paling belakang. Dari yang 9 buah roh itu ternyata penguasai diri paling penting buat diri kita. Ternyata penguasai diri ada di mana? Di paling belakang. Di paling belakang, tetapi itu yang paling penting. Kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, itu namanya kasih nggak ada. Itu sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan tidak ada dalam hidup kita kalau kita tidak bisa menguasai diri kita. Sama orang kasar, sama istri kasar, tidak ada sukacita, cemberut terus, nggak ada damai sejahtera, mukanya kayak kayak pepaya, cemberut aja. Tidak ada kesabaran, tidak ada kemurahan, kebaikan, apalagi kesetiaan, kelemah lembutan, nggak ada itu kalau kita tidak bisa menguasai diri. Jadi menguasai diri penting, walaupun paling terakhir di dalam buah roh ini. Sekarang mari kita baca lagi dari 9 rasa itu. Mengapa kasih itu lebih dahulu? Kasih, buah roh itu adalah pertama adalah kasih. Mengapa kasih terlebih dahulu daripada kata-kata yang lain? Karena kasih berbicara tentang Allah. Karena Allah adalah kasih. Jadi Tuhan harus selalu nomor satukan daripada yang lain di dalam kehidupan kita ini. Berarti kasih itu adalah Allah. Allah itu adalah kasih. Makanya buah roh itu adalah pertama adalah kasih. Kita telah mengenal, nah ayat mari kita lihat di Allah itu kasih. Jadi yang utama dalam hidup kita adalah kasih. Kasih itu adalah Allah. Allah itu kasih. Karena coba kita buka di 1 Yohanes 4 ayat 16. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih.
Dan barang siapa telah berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Jadi Allah itu kasih. Allah adalah kasih. Barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap di dalam Allah. Allah di dalam dia. Bagaimana kita bisa, kalau diri kita tidak bisa menguasai diri, apakah kita bisa punya kasih? Tidak ada. Kita butuh menguasai diri supaya kita punya kasih. Buah roh yang lain-lainnya, sabar, kelemah lembutan, sukacita, dibutuhkan. Wah, dikatakan penguasa diri nomor paling susah hidup kita manusia adalah menguasai dirinya sendiri. Boleh bicara begini sama orang lain, begini, tapi diri sendiri belum tentu. Kayak saya nih bicara khotbah pinter, firman Tuhan pinter, apalagi, tapi kalau nggak bisa menguasai diri, di hadapan Tuhan. Ngomong sih pinter, sama bini kasar, ngomong sih khotbah bagus, begini sama anaknya kasar, sebenarnya anaknya kita digampar. Pengkhotbah hebat di mimbar, tapi kelakuan pas turunnya nol besar. Karakternya jelek sekali, sama istri jelek, sama anak jelek, sama mantu, sama cucu semua. Nah inilah, karena itu kita dibutuh. Allah adalah kasih. Barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Pertanyaannya, jika diri kita sebagai manusia tidak mempunyai kasih lagi, misal menjadi penjahat, menjadi pembunuh, pemabok, penjudi, apakah Allah tetap kasih kepada kita? Pertanyaan kita, kalau kita berubah dari hidup baik menjadi pembunuh, penjahat, pemabok, penjudi, dan macam-macam, apakah Allah tidak mengasihi kita lagi? Iya, tetap kasih pada diri kita. Karena Allah tidak pernah berubah dan kehilangan kasihnya. Allah tetap mengasihi kita sebagai manusia. Karena Allah bukan seperti diri kita manusia yang dapat mengasihi kepada orang lain yang mengasihi dirinya. Kalau manusia, lu baik sama gue baik. Lu mengasihi gue mengasihi lu. Tapi Tuhan enggak. Tuhan enggak lihat begitu dia. Karena Tuhan adalah kasih. Karena Allah bukan seperti diri kita manusia. Itulah kasih manusia yang hanya mengasihi kepada orang yang mengasihi dirinya. Take and give. Lu baik, gue baik. Lu jahat, gue jahat. Lu tolong gue tolong lu. Itu manusia. Kasih eros. Tapi dikatakan kasih Tuhan adalah kasih agape. Kasih tanpa syarat. Karena itu dikatakan walaupun engkau berdosa. Tuhan pakai istilah pertama walaupun. Walaupun engkau berdosa. Walaupun engkau jahat, walaupun engkau pembunuh, walaupun Tuhan tidak kekurangan kasihnya kepada kita. Sebab Tuhan bukan mempunyai kasih. Tuhan tidak mempunyai kasih, tetapi dirinya adalah kasih. Allah adalah kasih. Kalau baik sama orang, kita mempunyai kasih. Kita dijahatin, kasih kita hilang. Lu kurang nyajar dulu. Gue kasih baik sama lu, gue tolong lu selama bertahun-tahun, tetapi lu jahat sama gue, hilang kasih kita sama dia. Gue benci sama lu. Tapi Tuhan, kita jadi jahat, kita jadi gak benar, jadi apa? Tetap Tuhan adalah kasih. Dia tidak berubah, karena dia adalah kasih, bukan mempunyai kasih. Dia adalah kasih. Beda dengan kita manusia. Karena Tuhan adalah kasih, dia tidak pernah membenci seorang penjahat, seorang pendosa, seorang pembunuh. Artinya kepada kepada orangnya Tuhan tidak pernah membenci. Tuhan tidak pernah membenci kepada orangnya, tetapi Tuhan membenci pada dosa-dosanya. Dosa membunuh, dosa penipuan, dosa berzina, dosa manusia, semua dia benci dosanya. Tetapi kepada anaknya dia tidak pernah berubah. Tuhan adalah kasih. Tuhan tidak mempunyai kasih, Tuhan adalah kasih. Apapun digonceng kiri, kanan, depan, belakang, tetap Tuhan tidak pernah berubah. Karena Tuhan adalah kasih. Tadi dikatakan benar? Karena Allah itu adalah kasih. Firman Tuhan yang tadi kita baca, Tuhan adalah kasih. Tidak pernah berubah. Tuhan mau hanya kuasailah dirimu, penguasai diri, tinggalkan dosamu, tinggalkan hidup yang tidak berkenan dari jahat, menipu, berzina, penjudi, pemabok, tinggalkan. Tuhan maunya. Gue benci sama itu semua, tapi gue sayang sama lu. Gue sayang sama kamu. Tuhan bilang, tapi gue benci dosa-dosa ini, buang.
Karena itu kuasailah diri. Waktu kita menguasai diri, kita punya kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, dan semua yang baik ada di dalam karakter hidup kita. Sehingga Tuhan menerima kita dengan baik. Ada cerita, saya cerita dulu. Ada tukang bapau dan tukang selimut. Ini ada di negeri Cina. Tukang bapau sama tukang selimut ini tidak pernah hidupnya baik, selalu ribut, iri hati, dengki, dan lain-lain. Tapi dagangnya di salah satu dekat Klenteng, daerah Klenteng situ. Ceritanya di Cina ini suatu hari musim salju besar sampai minusnya lebih dari 10 derajat minusnya. Kedinginan karena mereka sama-sama tidak punya kasih, nggak ada komunikasi, nggak pernah tegur sapa, dan akhirnya ceritanya dalam kedinginan begitu, tukang selimut kelaparan, dia lapar, dia mau minta bapau, mau beli bapau juga ditolak. Lalu terjadilah tukang bapau juga, tukang bapau banyak makanan, tetapi waktu musim itu dia butuh bukan bapaunya, bukan selimutnya aja dibutuhkan, dia bukan bapaunya dibutuhkan, dia butuh selimut. Tukang selimut butuh bapau. Akhirnya apa? Mereka nggak ada kasih, nggak ada hubungan, sama-sama dalam ceritanya kayak suami istri itu nggak ada tegur sapa lah. Dan apa yang terjadi? Besok pagi jam 7 tukang bapau mati. Kenapa? Mati kedinginan. Dan juga tukang selimut mati. Kenapa mati? Mati kelaparan. Kita lihat di sini. Kalau manusia tidak ada kasih, nggak ada bisa menguasai diri dengan marah, sombong, iri hati, dengki, akhirnya dua-duanya mati. Dua-duanya mati. Tukang bapau mati kedinginan, nggak butuh selimut tapi nggak punya selimut. Tukang selimut butuh, perutnya lapar, mau makan nggak ada makanan. Dia gengsi minta sama tukang bapau, akhirnya mati kelaparan. Nah inilah. Kita makanya itu harus bisa menguasai diri, harus dalam hidup kita, apalagi kita anak-anak Tuhan, saudara seiman, kita harus saling kasih, saling mengasihi, saling membantu, saling menolong. Ada cerita lagi orang buta dan orang lumpuh. Yang sebelah orang buta, yang sebelah orang lumpuh. Mereka tegur baik, saling tolong menolong. Dan suatu hari rumah mereka kiri kanan kebakaran. Apa yang terjadi? Si lumpuh panggil si buta. Buta, tolong gue. Tolong, rumah kebakaran. Si buta bilang, gue juga rumah gue kebakaran. Bagaimana caranya? Ya udah buta, lu jemput gue di sebelah rumah gue. Dia keluar dari pintunya, kan si buta si lumpuh bilang ke kiri, ke kanan. Akhirnya sampai di rumah si buta, sebelahnya digendong si lumpuh. Gendong si lumpuh, si buta, si lumpuh naik di pundaknya. Terus maju ke kiri. Terus pegangannya ke kanan. Jadi si buta gendong si lumpuh yang kasih jalan semuanya. Akhirnya dua-duanya selamat. Dalam cerita ini itulah kalau kita satu sama lain punya hati, bisa menjaga hati, punya hati untuk menjaga daripada kejahatan, kedengkian, dan lain-lain. Yang ketiga, menguasai diri. Kita wajib menyalibkan daging kita. Sebagai anak Tuhan, kita wajib menyalibkan daging kita. Arti dari menyalibkan daging adalah kita tidak lagi hidup dalam kedagingan, hawa nafsu, tidak lagi hidup dengan cara duniawi, tetapi hidup dengan dipimpin oleh Roh. Mari kita lihat ayat Galatia 5 ayat 24. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Barang siapa kita jadi milik Kristus, kita telah menyalibkan daging, arti menguasai diri kita. Ayat yang 26, 25-nya, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh.
Kalau daging, perbuatan daging, semuanya tidak berkenan kepada Tuhan. Perzinaan, pemabokan, perjudian, pelacuran, dan lain-lain itu daging. Tapi kalau roh adalah semua yang baik. Tujuannya menjadi kingdom of God, untuk kerajaan Allah, ke sorga tujuannya. Jadi di dalam diri kita diberi dua pilihan hidup. Pertama, hidup dipimpin oleh roh, adalah hidup kudus, hidup suci, hidup benar, hidup berselaras dengan firman Tuhan, hidup yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Itu hidup dipimpin oleh roh. Dan hidup dipimpin oleh daging adalah yang ingin selalu memuaskan dagingnya. Pesta, pora, pencabulan, pemabokan, segala perbuatan jahat. Maka kita jangan hidup dengan kedagingan. Karena itu kita sebagai anak Tuhan, orang yang percaya wajib mengikat dirinya dengan Tuhan. Mengikat dirinya dengan Tuhan. Jika kita mengikat diri dengan Tuhan, kita akan menjadi satu dengan roh Tuhan. Menjadi satu dengan roh Tuhan. Luar biasa bukan? Dikatakan kita akan menjadi satu dengan roh Tuhan. Kalau kita mengikat diri kita dengan Tuhan, kita menjadi satu dengan Tuhan. Coba 1 Korintus 6:17. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikat dirinya kepada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia, dengan Tuhan. Tetapi siapa mengikat dirinya kepada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Kita menjadi satu roh dengan Tuhan, maka roh kita selalu bicara dengan roh Tuhan. Tapi kalau kita tidak mengikat diri dengan dunia ini, dengan setan, kita menjadi satu roh dengan setan, maka perbuatan kita jahat, selalu perbuatan yang jahat. Karena itu kita wajib meninggalkan yang segala yang sia-sia. Maka hidup kita ada 3 hal yang harus kita sia-sia. Perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia. Yang kedua, ayatnya nanti dilihat nanti di rumah aja kalau nggak kelamaan. Itu di Kisah Para Rasul 14 ayat 15. Itu hidup yang sia-sia. Kedua, perkataan perbuatan yang sia-sia. Pertama, kedua, jangan perkataan yang sia-sia. Perkataan yang sia-sia itu bisa dilihat di Titus 1 ayat 10. Janganlah kita sia-sia menyesatkan pikiran kita dengan omongan yang sia-sia. Yang ketiga, pikiran yang sia-sia. Perbuatan, tadi apa perbuatan? Perkataan, perbuatan kita, perkataan kita, dan pikiran kita yang sia-sia. Mikir inilah, mikir ini, tapi semua sia-sia. Hanya pikirannya keegoisan aja, pikirannya untuk yang tidak benar, sia-sia. Bukan pikirkan untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana hidup gua sekarang udah umur 60 tahun, mungkin umur gua lagi 10 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi, mungkin 2 tahun lagi. Bagaimana hidup supaya memuliakan Tuhan, hidup benar, takut Tuhan dan laku. Itu yang pikiran yang benar. Tapi kalau pikiran sia-sia, umur gua 60 tahun. Istri gua udah kisut. Gue lihat tuh umur yang 35 masih mau gue kawin lagi lah. Itu pikiran, perbuatan, pikiran, hati semua yang sia-sia. Sebab itu ku katakan ayat bahwa kita baca ayat terakhir, Efesus 4 ayat 17. Efesus 4 ayat 17. Sebab itu ku katakan dan ku tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang hidup yang sia-sia, pikiran yang sia-sia itu yang tidak mengenal Allah. Dengan pikiran yang sia-sia. Makanya kita jangan punya pikiran sia-sia. Jadi firman Tuhan kesimpulannya dari penguasaan diri. Pertama kita harus dapat disiplinkan diri kita, disiplin. Jangan hidup nggak ada aturan, disiplin. Yang kedua, kita harus fokus dalam penguasai diri kita. Penguasaan diri kita perlu kita fokus supaya diri kita jangan tercemar. Tidak berkenan pada Tuhan. Kita jahat, kita berbuat yang tidak berkenan, tidak ada buah roh dalam diri kita karena tidak ada penguasaan diri, apalagi kasih. Yang ketiga, kita wajib menyalibkan daging kita. Daging kita harus kita salibkan. Jangan kita bisa menyalibkan daging kita yang perbuatan yang dosa. Itu perbuatan daging adalah perbuatan dunia semua yang dosa. Saya harus belajar untuk bisa menyalibkan daging. Saya pun dunia saya juga hidup nggak benar. Tapi saya salipin daging saya terus, kemauan yang jahat-jahat saya hilangin dikit. Saya pun bukan manusia, malaikat.
masih ada segala hal yang tidak berkenan, tapi saya kuasai diri saya supaya saya berkenan pada Tuhan. Kita wajib menyalihkan daging kita, wajib. Yang firman Tuhan, kita harus mewajibkan menyalihkan daging kita. Mari saya undang tim musik, singer maju ke atas. Kita nyanyikan satu lagu, Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Kita butuh Tuhan. Kalau kita mau menguasai diri kita, kita butuh Tuhan supaya Roh Kudus pimpin kita. Roh Kudus bawa hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Teknya dikeluarkan, Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Hamba-Mu, sebagai anak-anak-Mu, Tuhan, hanya Engkau jawaban. Karena itu Tuhan, kami butuh kasih-Mu. Kasih-Mu adalah Engkau sendiri Tuhan, kami butuh Engkau di dalam hidup kami. Karena Engkau-lah yang mendapat menolong kami. Hanya Engkau-lah Tuhan yang semua hidup kami butuh kasih. Karena kasih-Mu lebih dari hidup kami. Kasih-Mu lebih dari kebutuhan kami. Kasih-Mu juga yang memegang masa depan kami dan seluruh keluarga kami, dan juga kepada anak, mantu, cucu, dan turunan kami selanjutnya. Tuhan, Engkau yang memegang masa depan kami semua dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu mengajar mendidik kami bahwa diri kami harus bisa menguasai diri kami. Karena penguasaan diri itu adalah yang paling sulit. Walaupun yang terakhir dari hadap buah roh ini. Ternyata kalau kami tidak bisa menguasai diri, kami tidak ada damai sejahtera, tidak ada kasih, kelemah lembutan, sukacita, dan tidak ada lagi menguasai diri. Tuhan, kami butuh Engkau. Karena Engkau adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Kami butuh kasih Engkau
dan ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan semua anak-anak-Mu, Engkau tolong dan Engkau berkati, Engkau buka jalan. Terlebih lagi dijauhkan dari virus corona, dari kecelakaan, kejahatan, kecurangan, kuasa-kuasa gelapan Tuhan yang ingin mengganggu anak-anak-Mu Tuhan. Kami usir, kami tengking, kami ikat dalam nama Yesus. Diberkati kehidupan mereka semua dimanapun mereka berada, rohani maupun jasmani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan terima kasih dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan, siapa diberkati lambaikan tangan, ya, beri kemuliaan buat dia. Oke, atas nama sidang jemaat ucapan terima kasih buat pelayanan Bapak Evangelis Yusuf ya. Sisi kedua beliau, ketiga kasihan kau dia pulang, tinggal di pantai Ida Kapuk, pulang pergi habis waktunya ya, jadi saudara lain lagi. Oke, firman Tuhan ini sangat baik buat kita ya. Sebagaimana Roma 12 ayat 2 berubah ya, berubah pola pikir kita juga harus berubah, bertobat tapi metanoia, berubahlah ya, supaya kita firman Tuhan katakan tubuh manusia, tubuh dari tubuh jiwa, dalam tubuh jiwa roh, dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Nah, kehendak ini keinginan yang menguasai hidup ini ya, tapi kehendak dan pimpinan Roh Kudus, salah satu buah roh itulah yang ke-9, penguasaan diri ya. Kalau kita bisa menguasai diri dengan baik, kita akan tenang lah. Soalnya nggak usah mikir bagaimana ya virus ini, tenang aja ya. Salah satu kekuasaan diri kita mau taat ya, taat akan peraturan protokol kesehatan ya, protokol kesehatan, sehingga kita Roma 13 ayat 4 kan, pemerintah ayat pertama wakil Allah, dan ayat keempat demi kebaikan kita sendiri ya. Kita bagaimana ya, saya bangga dan saudara liburan bisa menguasai diri, nggak jalan-jalan ya. Kalau jalan-jalan buang duit ya, sebenarnya kadang-kadang hanya capek badan ya. Yuk kita bangkit berdiri. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami diajar dididik oleh firman-Mu dari hal buah roh, salah satu itulah penguasai diri. Sering hidup ini dialami oleh karena kebodohan kami, karena kami tidak mau menguasai diri. Tapi hari ini kami dididik oleh firman-Mu menguasai diri, sehingga hidup kami hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang menyenangkan Tuhan. Kalau kami menyenangkan Tuhan, terlalu kecil bagi Tuhan, Tuhan tidak akan tinggalkan hidup kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pakai hamba-Mu Bapak Yusuf sebagai alat-Mu, dan sebentar sisi yang kedua Kau pakai beliau secara khusus sehingga jadi berkat buat sidang jemaat tempat ini, dan apa yang jadi kebutuhannya Kau cukupkan. Dan lebih pada Tuhan, hari ini anak-anak-Mu yang ulang tahun hari ini atau besok dan selanjutnya, biar kasih-Mu tetap melimpah. Kau sudah berikan panjang umur, Engkau juga tahu kebutuhan mereka semua Tuhan. Jangan Kau permalukan dan kecewakan dalam hidupnya. Dan lebih pada itu, yang ulang tahun pernikahan pada minggu ini, Kau sudah pelihara sekian tahun pernikahannya, baik Yeremi sekalipun ada di Manado, Pak Sarya dan Viv, bahkan juga Chandra Tuhan, Kau juga memberkati. Dan hamba tidak tahu siapa lagi yang ulang tahun pernikahannya. Engkau Allah yang peduli, Allah yang penuh kasih dan penuh cinta Tuhan. Kau sudah berkati dalam pernikahannya, Kau cukupkan segala kebutuhan hidupnya Tuhan. Dan lebih pada Tuhan, berkati sesi yang kedua, berkati sesi yang ketiga sore. Dan kami mau belajar melakukan firman dengan baik dan menguasai diri dengan baik, sehingga hidup ini hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kami belajar menyenangkan Tuhan, terlalu kecil bagi Tuhan. Engkau tahu kebutuhan kami, Engkau tahu pergumulan kami, Engkau tahu beban kami. Satu perkara, Kau sudah melihat firman-Mu yang Kau berikan buat kami. Kami percaya kalau burung udara Kau pelihara, Engkau juga pelihara buat kami. Kalau burung udara Kau beri makan, apalagi kebutuhan kami. Sebab Bapa di surga tahu kebutuhan kami. Dan besok kami harus bekerja, besok kami harus berdagang. Di mana kami akan berdagang, di mana kami bekerja atau keliling di mana saja, Engkau pergi dengan selamat, pulang dengan selamat.
dengan tidak kurang satu apapun juga, bahkan segala kebutuhan kami, Engkau Yehova Jireh yang selalu mencukupkan rumah tangga kami semua dengan berkat-berkat yang dari Tuhan adanya. Rohani Kau berkati, jasmani juga Kau berkati dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan berpisah satu yang lain. Sebelum kami berpisah satunya lain Tuhan, kami juga kembalikan kami pada minggu depan bersama saudara yang tidak hadir. Dan untuk melengkapi suatu ibadah, kami juga memberikan persembahan kepada Tuhan. Kami memberi kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan sukacita, dengan sangat mengasihi Engkau, dan tidak ada motivasi lain karena kami mencintai Engkau. Dan kami juga belum belajar mengembalikan hak milik-Mu. Dan apa yang kami lakukan, kami percaya bagaikan kami orang yang menabur cucuran air mata pulang dengan sorak-sorai. Sebagai Mazmur 126 ayat 5 dan 6, Engkau juga akan memberkati mereka kembali dengan luar biasa buat anak mantu dan cucunya. Saudara kekasih, bukalah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dan wajahnya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadap wajahnya kepada saudara, Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Ulanglah, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. I want to see